jangan dikira maklon ini bukan siapa-siapanya kita loh. Iya. Maklon ini orang lain loh, dan orang lain itu pegang formula kita loh. Yang sering menjadi keluhan itu adalah, loh kok produkku di pasar kok kemudian ada juga sama dengan produkku ya. Kita tuh udah harus tahu kita tuh maunya apa. Kita mau bikin skincare gitu ya. Skincare tuh kan juga itemnya banyak. Nah, kita mau main di satu item atau berapa item? Jadi kalau kita mau maklon itu bukan berarti kita berangkat dengan pengetahuan nol. Hai Smartpreneurs, jumpa lagi kita di Bitalk. Salam curhat dan cuan. Kita sekarang ini sudah masuk di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan teman-teman puasanya lancar dan sehat selalu. Jadi tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Episode kali ini aku masih berdua sama Om Danang. Hai Om. Jadi kita tuh mau ngebahas sesuatu yang real lagi ya. Artinya real tuh berdasarkan curhatan teman. Nah, kebetulan aku kemarin habis datang di satu acara gitu, di mana di situ macam-macam ya. Jadi ada sebuah komunitas yang banyak orang yang mau kepengen bikin usaha gitu kan. Ada yang sudah mulai, ada yang usahanya juga udah advance, tapi ada yang baru mau mulai nih Om. Nah kebetulan ada nih satu anak muda yang dia tuh pengen banget bikin brand gitu kan, tapi dia bingung dengan produksi. Karena dia mikir nih, wah aku kalau produksi sendiri investasiku besar gitu kan. Belum lagi kalau kita ngomongin izin A, B, C, D, kalau misalnya yang berkaitan dengan skincare atau body care, berarti kan harus ada BPOM-nya. Kalau makanan harus ada PIRT-nya atau apanya. Nah, aku kemarin tuh saranin ke Maklon Om. Nah, menurut Om Danang nih udah bener belum ya Om ya? Dan mungkin nanti yang kita bisa bicarakan adalah seperti apa sih landscape Maklon gitu kan? Apa aja yang bisa dimintain tolong gitu. Kalau misalnya kita mau bekerja sama dengan Maklon tuh apa aja sih produk-produk yang memungkinkan gitu ya. Sama ini Om, mungkin do and don'ts-nya ketika kita nanti mau kerja sama Maklon. Jadi yang pertama dulu nih Om, kalau tadi usaha Maklon gitu ya, produksi gitu. Nah, langkahnya udah bener belum? Ya, saya kira itu saran yang sangat bijaksana. Waduh, dari seseorang yang bijaksana. Itu sangat bijaksana ya, karena kalau kita seseorang yang kemudian mau memiliki usaha, memiliki brand sendiri, itu untuk merancang proses produksi itu memang sesuatu yang ya membutuhkan investasi dan waktu yang tidak sedikit ya. Nah, Maklon itu apa sih sebenarnya? Maklon itu adalah memindahkan seluruh proses produksi kepada pihak lain. Ya, jadi proses produksi yang harusnya kita selenggarakan sebagai seorang produsen, keseluruhan proses produksi itu kita pindahkan ke pihak lain. Nah, vendor atau penyedia jasa produksi itulah namanya Maklon. Proses ini namanya Maklon, tapi mereka itu adalah pelaksana Maklon. Pelaksana Maklon. Nah, di dalam proses Maklon itu memang kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Ini kita sudah masuk ke apa yang pro cons-nya gitu pro ya. cons-nya Do and don'ts-nya ya. Do and don'ts-nya. Jadi kita harus hati-hati. Kita mulai dari yang menguntungkan dulu. Ya, yang menguntungkan adalah Maklon itu cost reducing. Salah satu bentuk menghemat biaya itu adalah Maklon, karena kita tidak perlu mengadakan tetek bengek yang berkaitan dengan produksi yang itu semua membutuhkan biaya. Misalnya lahan pabrik, kantor untuk produksi, tenaga kerja, itu semua kan membutuhkan biaya ya. Itu kita tidak perlu mengadakan itu, karena itu sudah diadakan oleh pihak penjual jasa Maklon tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, risiko.
Ya Mm-mm. perlu teman-teman UKM ketahui bahwa dalam sebuah usaha yang produksi, yang sifatnya produksi ya, itu resiko paling besar itu adalah di proses produksi. Betul. Itu resiko yang paling besar ada di Mm-mm. situ. Nah, kalau proses produksi ini kita pindahkan ke pihak lain, itu kita sudah menghindari risiko, ya Mm-mm. kan? Karena Mm-mm. risiko ada di orang yang menjalankan proses produksi. Nah, Mm-mm. ini dua hal keuntungan ini seringkali menjadi dasar orang untuk kemudian mereka Menggunakan jasa menyerahkan proses maklun. ini ke pihak lain. Tetapi kita juga harus hati-hati. Saya bilang hati-hati. Yang pertama adalah persoalan standarisasi. Ya, Ya, standarisasi ini bukan hal yang enteng ini. Karena jangan sampai produk kita itu produk yang kita maklunkan tadi itu kemudian tidak memenuhi standar kualitas yang betul. telah kita tentukan, ya kan? Bahkan antar satu produk dengan produk yang lain itu standar kualitasnya berbeda, Mm-mm. misalnya Mm-mm. seperti itu. Bahkan terjadi banyak fail atau kegagalan produk setelah produk ini dilempar ke pasar. Betul. Nah, Mm-mm. itu harus kita hati-hati di situ. Oleh sebab itu, di dalam proses maklun ini kita perlu membuat satu eksperimentasi, ya, satu eksperimentasi kita membuat sampling. Nah, Ya. Mm-mm. sampling Mbak ini kan mungkin kalau masalah sampling ini pernah kan, ini Ya, gimana tuh yang waktu itu? aku tahu, jadi ini cerita dari seorang pemilik brand juga nih yang udah Hmm, jadi nih. hmm, Teman-teman juga mungkin udah pernah kelewatan kontennya hmm, gitu. Jadi memang ketika kita mau bekerja sama dengan maklon, kita tuh udah harus tahu kita tuh maunya apa ya, gitu loh. Jadi misalnya apa teman-teman, kita mau bikin skincare gitu ya. Skincare tuh kan juga itemnya banyak. Nah, kita mau main di satu item atau berapa item, hmm, itu pun juga harus kita petakan dulu gitu. hmm, Jadi hmm, nggak hmm, bisa hmm. langsung tiba-tiba kita mau, Mas, saya mau bikin skincare. Nah, nanti pasti ditanyain skincare yang mana gitu kan. Iya. Karena kayak serum aja nih udah ada serum rambut sendiri, serum Oh, rambut rontok beda lagi, eh, serum untuk uban ada juga eh, gitu kan. eh, Itu baru rambut gitu. iya, Belum lagi yang sampo-sampo dan segala macamnya. Terus belum lagi yang wajah, belum lagi area body gitu hmm, kan. Jadi hmm, memang kita juga mesti spesifik tahu apa yang kita mau, teman-teman. Terus kemudian kalau misalnya kita paham sama formulasi, itu ada baiknya. ya, Karena kita udah tahu aku mau formulanya A, B, C, D dengan mungkin kadarnya nanti mungkin bisa didiskusikan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belum tahu, nah ini ada yang namanya biaya sampling gitu. ya, Jadi kayak kita bisa membuat sampel dulu. Nah, itu cost on us tuh ya, gitu. Jadi kayaknya di situ tuh kita mesti pertimbangkan juga. Ini yang sejauh yang aku tahu aja ya teman-teman ya, ya. Jadi ya, mungkin nanti kapan-kapan kita harus main Om ke ya, satu ya, uh, pabrik ke pabrik maklon gitu ya. Yang di situ juga produksinya macam-macam Om. Ada sepatu, ada skincare, ada body care, ada sabun gitu. Suatu ketika nanti aku akan main di sana, aku ya, akan kasih update juga nih ke betul, teman-teman betul, smartpreneurs betul. gitu. Ya, yang itu yang aku tahu Oke, bahwa ketika kita membuat sampling pun juga nggak langsung sekali jadi ya, gitu. Jadi memang benar-benar yang kita tuh benar-benar harus bisa mengerti maunya kita apa itu supaya ya, teman-teman yang ya. penyedia maklonnya ini bisa menerjemahkan dengan baik sesuai yang kita Jadi mau. betul Mbak Niken. Jadi kalau kita mau maklun itu bukan berarti kita berangkat dengan Tangan kosong pengetahuan ya. nol. Kita sudah harus bisa membayangkan produk kita, spek produk kita, formula produk kita, kan gitu. Dan produk jadi itu nanti mau seperti apa. Betul. Itu harus sudah terbayangkan sehingga kita bisa meminta mengarahkan maklun tadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yes. Nah, untuk menghindari kegagalan produk atau bukan kegagalan, tapi produk yang kemudian tidak sesuai dengan kehendak kita, makanya perlu ada perjanjian. Ya. Nah, perjanjian maklun ini, itu sangat diperlukan sekali. Maklun itu
sebagai penyedia jasa ada pihak satu, kita sebagai pengguna jasa ada pihak dua. Jadi di situ kalau bisa sedetail mungkin ya Betul, disampaikan, betul. diperjanjikan lah seperti itu. Mm. Nah itu kehati-hatian kita yang pertama. Kehati-hatian kita yang kedua, jangan dikira Maklun ini bukan siapa-siapanya kita loh. Ya, Maklun ini orang lain loh. Dan orang lain tuh pegang formula kita loh. exactly. Nah, itu yang sering menjadi keluhan itu adalah, loh kok produkku di pasar kok kemudian ada juga sama dengan produkku ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Nah, artinya apa? Di dalam perjanjian juga harus disampaikan masalah kerahasiaan dan sebagainya ya. Supaya apa? Supaya produk kita tidak mudah ditiru oleh pihak lain, di mana vendor atau penyedia jasa Maklun itu justru yang menjadi perantara, kan begitu ya. Nah, ini kita harus hati-hati di sini. Nah, tadi berarti ada positifnya, ada Dan negatifnya. konsnya. Seperti itu Mbak Niken. Aku mungkin nambahin satu lagi Om, soal standar produksi tadi. Om Ya. Danang udah mention juga di awal gitu ya. Kita rasanya kalau mau bekerja sama sama Maklun itu juga mesti lihat pabriknya. Kayak kita mesti sempetin deh kunjungan ke pabriknya, bagaimana mereka menjalankan produksi, apakah mereka juga sudah memiliki izin-izin usaha yang ditetapkan. Jadi misalnya kita mau di skincare ya izin usahanya apa gitu. Itu rasanya kita juga perlu perhatikan. Dan Ya. apakah nanti proses perizinan untuk brand kita pun dibantu sama mereka gitu. Itu rasanya sampai ke situ juga. Dan kalau yang sejauh yang aku tahu banyak yang Maklun itu membantu juga dari izin usaha, tapi ada juga yang enggak gitu ya. Jadi kayak mungkin itu add-on service, aku kurang tahu sih teman-teman. Tapi ada baiknya hal-hal tersebut tuh kita tanyakan di depan gitu ya, di awal sehingga semuanya jelas Ya, gitu. betul. Terus satu lagi, sebelum produk kita jadi, kita kan juga udah harus memikirkan kita nih mau jual ke siapa sih, ya kan? Karena gini teman-teman, kalau kita ngomongin skincare aja ya, ada skincare yang memang ramah untuk anak remaja, ada yang enggak. Atau memang ini khusus untuk anti aging gitu. Itu kan formulanya udah beda lagi nih gitu. Jadi ya memang itu tadi kita untuk tahu formulanya apa, setidaknya kita udah menentukan segmentasi dulu di awal kita tuh mau jual ke siapa. Oke. Gitu. Nah, perlu ditambahkan Mbak Niken. Jadi ruang lingkup Maklun itu hanya pada proses produksi. Ya kawan-kawan, ini perlu diingat ini. Bahwa itu hanya di proses produksi. Sedangkan usaha itu sendiri ada di tangan kita. Exactly. Apa itu contohnya? Contohnya pemasaran itu bukan di tangan Mereka, Maklun. Nah, betul. bukan di tangan penyedia jasa Maklun, tetapi tetap di tangan kita. Kemudian keuangan, pengelolaan keuangan itu tetap di tangan kita. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Yes. Bukan berarti kita menyerahkan ke Maklun tuh kemudian kita tinggal terima untungnya saja. Enggak. Betul. Yang mengelola, yang pemilik usaha, pemilik brand adalah kita. Mereka Betul. itu hanya menyediakan jasa proses produksi saja. Nah, apa sih bedanya Pak dengan ngesup lah gitu ya. Nah, itu bedanya adalah kalau ngesup itu sebenarnya proses produksinya ada di kita. Cuma ada bagian tertentu saja yang kita minta untuk dikerjakan atau diproduksi oleh pihak lain. Betul. Kalau Maklun ini seluruh proses produksinya ini ya kita tinggal menyerahkan rancangan spek produknya saja kepada mereka akan membuat. Seperti itu Mbak Niken kira-kira. Termasuk range Maklun. harga segala macam tuh mereka bisa bantu. Bisa bantu. Tetapi ya itu benar, pengelolaan usahanya tetap akan ada di kita nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman juga bingung atau mungkin baru mau mulai usaha dan nentuin segmentasinya gimana, nentuin apa gimana sebelum datang ke Maklun, bisa juga datang ke Bisense. Yeah. Jadi nanti kita akan bantu memetakan juga nih kira-kira teman-teman cocoknya usaha di apa dan kira-kira butuh modal berapa sih gitu untuk produksi di awal. Sehingga teman-teman tuh nggak yang langsung produksi ribuan atau puluhan ribu tapi bingung masarinnya gimana gitu. Jadi kita akan
bantu dari awal untuk memetakan dulu, baru nanti sampai ke pemasarannya pun kita bisa bantu, gitu Iya, ya Om ya? betul, betul. Dan bahkan kebetulan Mbak Niken, Mm-mm. beberapa waktu yang lalu saya datang ke sebuah exhibition Mm-mm. pameran Mm-mm. jasa maklun. Ya, Oke. saya datang di waktu itu di Taman Ismail Marzuki ya. Nah, saya mengumpulkan kartu nama penyedia jasa maklun. Nah, Ah. itu saya akan bisa bantu, mungkin ya, Bapak Ibu yang justru mulai belum punya ide, belum Mm-mm. punya inovasi, bisa duduk bersama dengan kita, nanti kami jembatani ke penyedia jasa maklun itu. Betul. Nah, misalnya kemarin itu ada membuat canning. Ah, Nah, canning ya. ya, membuat canning. Nah, itu ada penyedia jasanya. Jadi canning yang kita inginkan seperti apa, ukuran, nah size-nya seperti apa, ketebalannya seperti apa, dan sebagainya. Nah, itu semua bisa dikerjakan oleh penyedia jasa. Itu Mm-mm. ada. Lalu kecantikan ada, Mm-mm. lalu minuman sehat, Mm-mm. Minuman, ya betul. healthy Drink. drink. Mm-mm. Nah, itu ada. Kemudian yang jelas perbengkelan Mm-mm. ada, Mm-mm. macam-macam. Pastry-pastryan tuh juga ada. Pastry-pastryan, plastik ada, plastik. Ah, ya. Jadi membuat apapun bentuknya plastik ya, mereka die casting. Jadi mereka kayak mesin cetak aja gitu. Mm-mm. Mm-mm. Mereka punya mesin cetaknya. Kita mau buat mug atau buat gelas atau buat piring atau buat apapun, ya dia menyediakan mesin cetaknya. Kemudian itu nanti menjadi brand kita. Yes. Itu bisa. Bahkan eh, bukan hanya brand ya, mereknya namanya Niken. Itu bisa Iya, juga itu. betul, Betul betul. kan? Heeh. Nanti bisa dicetak di situ sekalian sebenarnya ya. Jadi bisa Mm. dicetak di situ sekalian, Mm. logonya juga bisa kan Mm-mm. Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah itu kita bisa membantu karena saya punya jaringan banyak nih ya, di Ya, dokumentasi saya sudah ada banyak, tinggal nanti kepengen apa gitu kita diskusi lebih jauh. yes. Itu. Ya, itu menarik banget ya teman-teman ya. Jadi eh ini maklun ini ternyata di Indonesia tuh jumlahnya ribuan ya Om ya. Mm, mm, Tapi menariknya pasarnya tuh masih terus berkembang gitu. mm, Jadi mereka tuh apa namanya kayaknya minat orang untuk membuat brand sendiri tuh semakin besar ternyata enggak, Om ya. gitu ya. Disinilah sebenarnya teman-teman Bisense ini bisa mensupport teman-teman supaya Mm, eh, apa istilahnya di awal-awal usahanya teman-teman tuh teman-teman udah tahu duluan mm, prospeknya seperti apa sih, pemetaannya seperti apa sih gitu. Sehingga teman-teman nggak salah melangkah mm, mm, gitu. mm, mm, Bahkan kita bantu kalau misalnya mau menyusun ini arus cash mm. gitu ya, arus kas, terus kemudian apa namanya penghitungan modal gitu. Itu kita bisa bantu. Ada Nah, ahlinya di sini. ya, Ya. nanti kita bisa support itu. Yes. Bahkan lebih dari itu, Hmm. kita bisa bantu pengelolaan usahanya Oh iya, dari awal betul. sampai akhir. Ha-ha. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya nanti tinggal bicara dengan kita, modal yang akan ditanamkan berapa. Nah, Hmm. kita nanti akan bisa membuat Mm-mm. estimasi pendapatan, returnnya seperti apa dan sebagainya. Ya. Serahkan kepada kita, kita akan Ya, mengelola itu dan tentunya semua. transparan gitu ya. Karena kita Pasti. punya sistem yang nanti teman-teman smartpreneurs juga bisa membuka gitu kan. Jadi Ya, apa namanya bisa ngelihat itu ya. gitu. Kira-kira Oke, seperti itu, seru Mbak banget ya Om Niken. ya. Seru, seru ini. Jadi Iya, memang ya kalau kita bicara usaha itu memang ruang lingkupnya dari A sampai Z iya ya, dari A betul sampai sekali. Z. Tapi memang banyak dinamikanya dan banyak jeglongannya gitu. Kalau Segelongannya. kalau Ya. kita ibarat jalan tuh ya tetap aja ada aja gitu kan lubang-lubang Iya, kecilnya gitu kan. Nah, jangan betul. sampai kita malah kecemplung di lubang yang besar, teman-teman. So, Heeh. eh mungkin episode ini itu aja yang bisa kita ini ya Om ya. Tapi Iya, nanti kita gali lagi, kita update juga dengan apa namanya jaringan maklon yang kita punya gitu ya. Siapa hmm, tahu itu nanti bisa menjadi masa depannya teman-teman kita juga betul, gitu betul. ya. Yang penting kan cuan kan teman-teman. Iya. Nah, satu hal yang mau saya tambahkan, Heeh. kalau ada komentar, ada pertanyaan Mm-mm. lebih detail lagi, lebih konkret lagi, silakan. Yes, yes, yes. Jangan sungkan-sungkan. Nah, ya jangan nggak enak untuk kirim DM ke kita. Atau di Silahkan kolom saja. komentar.
Ya, di komentar silahkan berkomentar atau ada pertanyaan nanti kita jawab. Yes. Itu Mbak Niken. Oke. Itu aja, kita akhiri dulu episode sekarang, episode kali ini. Teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan salam curhat dan cuan. Bye-bye.